Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال سبحانه في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu jamaah subhan rahmati Allah, puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, dan di antara nikmat yang besar adalah nikmat Islam dan nikmat mengamalkan Islam. Karena ketika seorang muslim mengamalkan Islam dengan baik, maka Allah akan berikan keberkahan. Kalau sudah lari, maka Allah akan berikan musibah. Saya ingin menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu sebagai mukaddimah, dan mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya dari pemandangan yang kita perhatikan di bekas-bekas daerah musibah. Jadi beberapa hari yang lalu kita bersama kawan-kawan berangkat ke sana, itu memang kondisinya Bapak Ibu memprihatinkan. Ibu bisa lihat, coba bayangkan Bapak Ibu, ini sungai besar, lalu kawan-kawan di sampingnya buat tenda relawan, ama-ama nang gae-gae, nang gadi-gadi mandi di samping sungai. Mandi Bapak Ibu, parah luar biasa. Tidak pakai pakaian, mandi di tepi sungai tidak pakai pakaian. Tuh kondisi ibu-ibunya. Pergi di satu kampung, kemudian tidak ada satu pun di kampung itu yang memakai jilbab. Cari, dia sebut cik. Coba yang buat sekampung tau, di Seberang Batuang gua, cik berdusi nak pakai jilbab. Nan gadis hinda, nan agak tua nak, nan tua tak puluh. Bahkan nak kecik kawan-kawan, payahlah cari nan sopan sikit Ustaz. Coba bayangkan Bapak, karena daerahnya agak panas, nyangek, daerahnya agak angin, agak mirip dengan Riau. Pakai baju KTB siang. Kemudian Bapak Ibu zaman rahmati Allah juga tingkat perzinahan yang tinggi. Setahun misalnya yang melapor ke KUA, yang nikah itu zina dulu. Berapa pasang Bapak Ibu? 26. Kalau 26 dibagi 2 boleh, berarti sekitar sebulan 2 pasang. Berarti sekitar 15 hari satu pasang. Itu Bapak Ibu zaman rahmati angka yang mereka melapor. Artinya bahwa mereka kalau menikah sebelumnya sudah berzina, malu. Itu yang terpasuk situnya. Yang melapornya lebih banyak. Nanti kalau mereka sudah lama menikah, lah punya anak, lah 3 tahun umur anaknya, 4 tahun umur anaknya, baru ngapain? Baru pergi ngurus-ngurus ke kantor KUA, ingin buat kakak segala macam, karena mau membuat KTP anaknya segala macam, buat kakak, kemudian akte kelahiran dan segala macam. Kalau enggak, ya sudah, nikah zina. Mungkin dalam hitungan itu sudah cerai juga. Tingkat pecahnya cukup tinggi. Kenapa? Ya karena menikah hanya sekedar karena terpaksa, karena ini segala macam, dan juga pada usia yang masih kecil, agama juga tak punya ilmu, maka akibatnya tingkat perceraian juga cukup tinggi. Cerai, soal nikah lihat, cerai, zina lihat, soal nikah, begitu seterusnya. Kemudian Bapak Ibu zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala juga kalau cerita masjid itu aibu nangan.
Coba bayangkan Bapak Ibu, kawan-kawan bekerja membersihkan masjid. Tidak ada satu pun masyarakat yang membantu membersihkan masjid. Seakan-akan di masjid orang. Kita sholat subuh di sana, tidak ada satu pun masyarakat yang sholat subuh kecuali hanya garingnya saja plus jadi imam. Saya membayangkan waktu ke sana Bapak Ibu, dia seperti Padang Panjang. Padang Panjang gempa 2006, gempa siang, sore, malam, kan masih ada gempa susulan. Itu sholat subuhnya tidak temui-temui di masjid, saking banyaknya orang. Artinya apa? Berarti masih ada nilai iman. Nilai camihnya juga empuk. Yang ini Bapak Ibu, lah selesai banjir gadang, lah hanyik sadanya, yang namanya masjid ani-ani asalnya. Nak mau tahu, kita mau bersihkan masjid, nak mau tahu, orang mau salat maghrib, nak mau tahu, orang mau salat subuh, nak mau tahu, cik gadis sana tibanya, plus imam. Jadi Bapak Ibu zaman rahmati Allah, itu kondisinya menyeluruh, hampir merata. Jadi apa kesimpulannya Bapak Ibu? Bahwa sebahagian negeri-negeri kaum muslimin ini, dia memang negeri-negeri yang dari sisi maksiatnya cukup tinggi, maka wajar Allah berikan musibah. Wajar. Ya juga sudah pernah kita sampaikan, jale banjir kadang tu domino lapak-lapak je te meja. Jale banjir kadang nang kawan buat organnya baru. Pada nari je, makan sampai puluhan anak gadis naik ke atas pentas, joget sama-sama di atas pentas. Jadi Bapak Ibu zaman rahmati Allah, ini kondisi yang ada. Makanya kita sampaikan ke kawan-kawan di sana, kawan-kawan masih di sana. Kalau bisa kita meluangkan waktu sekali sebulan, itu kalau mereka juga mau. Karena negeri-negeri ini Bapak Ibu, kebanyakannya juga basis-basis pemikirannya pemikiran tarekat. Ini juga di antara kendala. Kita pergi ke sana ngaji kadang nggak nyambung, tidaknya nyambung. Tapi mudah-mudahan ada jalan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini negeri-negeri jumlah penduduk cukup banyak, asetnya cukup banyak, anak-anaknya banyak, kemudian yang muda-mudanya banyak. Kalau yang tua-tua memang nggak jarang. Kenapa jarang? Karena rata-rata mereka pergi ke hutan, pergi mengempu. Maka ini juga faktor penyebab banyaknya terjadi kenakalan remaja, perzinahan di usia yang anak-anak. Kenapa? Karena orang tuanya memang tidak ada di rumah. Baik ini gak 15 hari di hutan mengempu. Mereka pulang, nah kehidupan Bapak Ibu, kehidupan malam, kehidupan yang sangat memprihatinkan. Apa-apa lebih tiba dikadai, yang muda-muda disimpang, dan ibu-ibu nonton. Nah, sibuk seorang-seorang, sibuk sendiri-sendiri. Baik, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, pada pagi hari ini kita masih menyambung bahasan kita dari bahasan As-Sirah An-Nabawiyah. Pada hari Jumat malam kita berikan bahasan yang berbeda, yaitu bahasan adab-adab Islam. Karena ini sifatnya amalan sehari-hari. Habis setelah subuh kita masih akan tetap lanjutkan As-Sirah An-Nabawiyah. Terakhir Bapak Ibu, pada minggu yang lalu kita sudah sampaikan poin yang ketiga dari bab yang kedua. Apa bab yang kedua? Bahwa bab semenjak Nabi diutus, yaitu dibatasi pada usia 40 yang dinamakan dengan usia matang. Apa poin yang ketiga? Kita ulang sedikit Bapak Ibu. Dhalla Rasulullah alaihi wasallam yad'u ila Allah sirran 3 sanawatin. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengomentari peristiwa ini Bapak Ibu, apa kata beliau? Maka ini tidak bisa dijadikan alasan oleh sebagian orang yang hari ini menggunakan metoda bawah tanah, sembunyi-sembunyi, semuanya sembunyi. Tidak boleh. Kenapa? Karena zamannya berbeda. Para sahabat Bapak Ibu, mereka melakukan dakwah sembunyi. Kenapa? Karena memang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Enggak bisa. Kalau nampak muncul ke permukaan, diazab, diberikan hukuman, kemudian segala macamkan. Tapi hari ini tidak. Sekalipun memang, bagaimana dijelaskan oleh Syekh Ahmad Farid dalam kitabnya, mungkin saja akan ada zaman-zamannya memang dituntut untuk sembunyi-sembunyi. Misalnya daerah perang, daerah konflik, atau daerah di sana banyak orang kafirnya,
lalu dituntut untuk agak lebih disembunyikan, ini tergantung yang disebut dengan maslahah dakwiyah. Ada maslahah dakwahnya. Jadi pintu dakwah sembunyi-sembunyi tidak ditutup serapat-rapatnya dan juga tidak dibuka selebar-lebarnya. Artinya tidak dibolehkan sebebas-bebasnya. Karena ini kan bahaya Bapak Ibu. Karena dakwah sembunyi-sembunyi ini dia bahayanya, ada bahayanya. Kadang-kadang mereka tidak tahu siapa kawannya sesama di dalam dakwah. Nampantiannya tahu inyo berlimo atau komandannya cik lah. Tapi ini kadang perintahnya Bapak Ibu, perintahnya berbahaya. Kumpul jam 1 malam, kumpul. Jalan begitu. Ini kenapa? Karena ini mengarah kepada lebih banyaknya. Ini artinya kita sebutkan sebagian besar aliran sesat itu memakai metode sembunyi-sembunyi. LDII sembunyi-sembunyi. Ada berapa aliran sesat yang ada itu polanya sembunyi-sembunyi sampai nanti mereka besar, termasuk juga Syiah yang ada yang sering kita sebutkan sembunyi-sembunyi. Kalau kadangnya baru menampakkan diri. Selagi kecil sembunyi-sembunyi gerakan bawah tanah. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, kita simpulkan bahwa gerakan sembunyi-sembunyi ini dia tidak dimatikan semati-matinya, mungkin dibolehkan, tapi sesuai dengan maslahah dakwah. Ada maslahah yang akan ditimbulkan dan kalau besar atau dinampakkan ada bahaya yang besar. Jika untuk khusus kondisi hari ini, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab beliau Hazal Habib Ya Muhib, dalam kitab beliau Sejarah Nabi, maka tidak boleh lagi dilakukan karena kondisinya tidak sama. Kita lanjutkan Bapak Ibu jemaah rahmati Allah. Poin yang ketiga juga sudah kita sebutkan, Islamnya di zaman ini beberapa orang sahabat Nabi yang disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Ada di sana Ibunda Khadijah, istri Nabi. Ada Ali bin Abi Thalib, kasih adik Nabi itu Pak, anak paman sekaligus menantu Nabi. Iya Bu, menantu, suami dari anaknya. Ada Zaid bin Al-Harithah, ini dari kalangan budak. Dan yang terakhir ada Abu Bakrin radhiyallahu anhu, konco sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Summa umira bil jahri fajahara fa'adahu qaumu. Poin yang keempat Bapak Ibu, bahwa Nabi diperintahkan dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan. Maka apa yang terjadi? Mulailah nampak pertentangan dari kaumnya. Apa di antara dalil yang menjadi sandaran dakwah terang-terangan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka kata Allah, berikanlah peringatan keluargamu yang terdekat. Tapi peringatan keluarga yang terdekat ini Bapak Ibu sudah mengarah kepada dakwah terang-terangan. Ini di awal-awal tahun keempat. Dakwah sembunyi-sembunyi berapa tahun Pak? 3 tahun dakwah sembunyi, nanti masuk tahun keempat dakwah terang-terangan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibn Abbas. Jadi sejarah Nabi kita ini Bapak Ibu, dia riwayatnya cukup semua. Sekalipun ada nanti beberapa peristiwa-peristiwa yang tidak ada riwayatnya yang sahih, mungkin ada dhaif, campur dhaif. Jadi dia agak meningkat sedikit, tapi secara umum yang pernah kita singgung bahwa periwayatan sejarah Nabi dia hampir sama persis dengan metode ilmu hadis. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Ibn Abbas, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin sa'idan nabiyyu 'ala safa. Jadi ketika dakwah terang-terangan tahun keempat, awal-awal tahun keempat, maka apa yang dilakukan Nabi? Nabi naik di atas bukit Safa. Siapa yang diajak Bapak Ibu? Tokoh-tokoh Quraisy. Faja'ala yunadi. Jadi Nabi pilih sebuah tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi, Bukit Safa. Bukit Safa di zaman itu Bapak Ibu belum seperti sekarang. Dia masih terlihat bukit, di bawahnya masih rendah. Kalau sekarang kan bukitnya sudah agak seakan-akan sudah rendah. Kemudian juga ya, tanah di sampingnya sudah ditinggikan.
Lalu apa kata Nabi? Ya Bani Fihrin, ya Bani Adi. Lalu Nabi sebutkan berapa kabilah-kabilah yang ada. Sebahagiannya masih ada hubungan kerabat dengan Nabi, sebahagiannya tidak. Hatta jatama'u faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa. Lalu kalau enggak ada dari satu kabilah yang datang, Bapak Ibu, dia utus orang untuk pergi mendengarkan. Dalam riwayat yang disebutkan bahwa Nabi mengutus utusan kalau ada nak tiba dijapui. Kenapa? Nabi ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dan Nabi awali dengan ya sabaha. Saya Al-Mubarakfuri menyebutkan riwayat apa diawali? Ya sabaha. Bahasa awaknya Bapak Ibu, dia umumkan misalnya di tengah bukit, di tengah kampung, orang kampung, pagi-pagi kau bahayu gadang. Mungkin seperti orang yang mau banjir itu Bapak Ibu, mungkin dia datang dari hulu sungainya, kemudian pergi ke kampungnya cepat, katanya, oh orang kampung, cepat dia datang, banjir gadang ketibu. Jadi makna ya sabaha artinya waktu pagi kalian berkumpullah, ada berita besar yang ingin saya sampaikan. Lalu berkumpullah Bapak Ibu. Ini awal dakwah terang-terangan. Berkumpul. Faja Abu Lahab wa Quraisyun. Lalu orang Quraisy juga datang. Abu Lahab juga datang. Abu Lahab ini siapa ini, Bu? Paman Nabi. Abu Lahab. Kalau Abu Jahal tidak paman Nabi. Yang paman Nabi Abu Lahab. Abu Lahab namanya Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, nama aslinya itu. Abu Lahab itu kunyahnya. Apa kata Nabi? Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Kata Nabi, masyarakat yang berkumpul, orang banyak. Kalau bahasa Mesirnya ya gama'ah. Orang Mesir sukanya begitu. Kalau manggil orang banyak, ya gama'ah. Wahai orang banyak. Kalau bahasa kitanya wahai manusia, wahai masyarakat, begitu. Wahai orang yang hadir dan hadirat, begitulah kira-kira. Kata Nabi, "Lau akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya." Kata Nabi, kalau bagi kabar di lembah sana ada segerombolan kuda atau pasukan berkuda, dia ingin menyerang kita. Kalau bagi tahu di sebelah bukit itu ada pasukan besar yang akan menyerang kita dan saya tahu informasinya, apakah kalian percaya? Apa kata orang-orang yang hadir, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah? Qalu na'am. Oh ya, percaya. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak pernah menemukan engkau kecuali senantiasa berkata jujur. Senantiasa berkata jujur. Ini yang pernah kita sebutkan Bapak Ibu, bahwa Nabi Allah diberikan gelar oleh masyarakat Quraisy dengan gelar Al-Amin. Al-Amin. Dan Islam disempurnakan, malaikatnya Al-Amin, kemudian nabinya juga Al-Amin, negerinya juga Al-Amin. Misalnya tentang malaikat, nazala bihi ar-ruhul amin dalam surah Asy-Syu'ara. Apa kata Allah? Allah turunkan Al-Quran melalui ar-ruh, malaikat Jibril yang amanah. Nabinya juga Al-Amin, negerinya juga Al-Amin. Dan surah apa itu, Pak? Wa hadzal baladil amin, dan demi ini negeri yang amanah. Ini Bapak Ibu jamaah rahmati Allah juga sebagai penutup mulut orang-orang Syiah yang kotor itu, yang panduto itu. Untuk apa ditutup? Supaya dia tidak mengatakan lagi bahwa katanya Nabi menyembunyikan sesuatu, lalu katanya malaikat salah, lalu katanya para sahabat Nabi itu pendusta, kemudian sahabat Nabi itu munafik, yang katanya sahabat Nabi itu murtad semua. Itu semuanya Bapak Ibu ditutup. Kenapa? Karena tiga komponen ini amanah semua. Dituduhkan misalnya Syiah bahwa malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu, kan nggak mungkin orang amanah salah terus. Masa 23 tahun salah terus?
Mungkin salah, anggaplah kalau mungkin, tapi ini mustahil dalam sifat malaikat Jibril. Anggaplah kalau salah mungkin sekali, selebihnya tidak mungkin salah. Jadi katanya, oh itu katanya malaikat Jibril salah. Susah membedakan mana yang Nabi, mana yang Ali bin Abi Thalib. Padahal dari sisi usia berbeda, dari perawakan juga berbeda. Perawakannya berbeda. Lalu katanya Nabi dengan Ali bin Abi Thalib seperti dua ekor burung gagak yang sama-sama hitam, sulit membedakan. Nah, itu maknanya Bapak Ibu, berarti menuduh malaikat Jibril bodoh dan juga menuduh Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat itu. Ini Bapak Ibu jangan dah, yang namanya Syiah ini kan akalnya memang terbalik. Akalnya memang terbalik. Lalu dikatakan juga Nabi tidak amanah, menyembunyikan sebagian wahyu. Kemudian katanya Nabi ini ada ajaran khusus untuk Ali bin Abi Thalib, untuk anak segala macam. Ini enggak bisa kita terima. Enggak mungkin. Kenapa? Nabi amanah juga mempunyai sifat tabligh. Lalu kata para sahabat ini Bapak Ibu munafik semua. Enggak juga. Wa hadzal baladil amin. Kalau yo, kalau enggak. Nanti akan kita baca dalam surah Al-Lahab. Dalam surah Al-Masad. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Lalu apa kata mereka? Ma jarabna 'alaika illa sidqa. Kece orang yang hadir Bapak Ibu, tidak pernah kami menemui Anda orang yang pernah berdusta. Kami senantiasa menemukan Anda itu benar. Anda itu benar jujur. Lalu apa kata Nabi? Nabi mulai berdakwah. Fa inni nadhir lakum baina yaday azabin syadid. Kata Nabi, maka sesungguhnya saya adalah orang yang memberikan peringatan bagi kalian terhadap azab yang besar nanti di akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Syekh Mubarakfuri dan kitab beliau Ar-Rahiqul Maktum, maka Nabi menyebutkan, wahai bani ini, bertakwalah kepada Allah. Kemudian saya tidak bisa nanti menyelamatkan kalian di akhirat. Wahai bani ini, tinggalkan sesembahan kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam isi yang banyak yang disampaikan Nabi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Faqala Abu Lahabin. Datang pamannya dan kurang ajar. Keceknya, tabban laka sa'irul yaum ali hadza jama'tana. Keceknya, celakalah Anda sepanjang hari, untuk inikah Anda kumpulkan kami? Di kumpulan kami itu di berang-berangan, di kumpulan kami itu dikecen Tuhan kami salah, di kumpulan kami itu kami ingin diajak masuk Islam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu tidak membiarkan nabinya dibegitukan, tidak dibolehkan Nabi dikatakan celaka. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atau memberikan pembelaan yang lebih besar kepada Nabi, maka turunlah namanya surat Al-Masad. Surat Al-Masad. Sekalipun terkenal dengan nama Al-Lahab, tapi ini nama yang tidak kita temukan riwayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kali kita tutup dengan surat ini Bapak Ibu, dan ada hikmah nanti akan kita sampaikan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Apa kata Allah? Celakalah dua tangan Abu Lahab. Kenapa dikatakan dua tangan? Yang pertama Bapak Ibu, tangan berarti kata Syekh Mustafa bahwa tangan ini dia mewakili seluruh badan. Tetapi tanganlah yang paling banyak melakukan aktivitas. Jadi disebutkan tangan maksudnya adalah seluruh badan. Atau makna yang kedua, karena ini tangannya memang tangannya agak jahat. Tangannya agak kurang ajar seketek. Kenapa Bapak Ibu? Karena di antara kebiasaan orang Arab, mereka kalau sedang marah itu jarang marahnya begini-begini. Ngomong-ngomong jarang. Kalau marah, ya begini kalau marahnya. Artinya apa? Ketika dia mengatakan Nabi celaka, dia angkat tangannya begini-begini. Dia katakan, celakalah Anda Muhammad, katanya. Lalu kata Allah, yang celaka itu tangan yang suka ngangkat-ngangkat begitu, yang mengatakan Nabi celaka. Ma'una anhu maluhu wa ma kasab. Berarti celaka Bapak Ibu, juga di dalam ayat ini disebutkan tabbat yada abi lahabin wa tab. Disebutkan kata-kata tabba dua kali. Tabbat yang pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kata ulama tafsir bahwa pengulangan itu Bapak Ibu di antara maknanya taukid. Iyo benar-benar celaka. Benar-benar celaka. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada bagi faedah baginya, bagi Abu Lahab usahanya, harta peninggalannya, hartanya, apa dia usahakan tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena dia tidak Islam.
Karena Abu Lahab ini Bapak Ibu dia kaya. Nanti dia akan banyak menggunakan hartanya untuk menentang dakwah Islam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Maka nanti Abu Lahab di mana kesimpulan hidupnya di neraka yang apinya yang menyala-nyala. Berarti divonis masuk neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Bapak Ibu juga digelari dengan hammalatal hatab. Apa itu? Wanita yang banyak memikul kayu bakar. Apa maknanya itu Bapak Ibu? Kata Syekh Mustafa dalam kitab tafsir beliau pada jilid yang ke juz 30, di antara maknanya Bapak Ibu bahwa istri Abu Lahab ini dia suka mencemooh Nabi. Ada cemooh Nabi miskin, sama tukang kayu. Maka ketika dia cemooh Nabi, maka dialah yang diberikan gelar oleh Allah hammalatal hatab, tukang pemikul kayu. Atau makna yang kedua Bapak Ibu bahwa dia ini adalah orang yang memang dia juragan kayu. Dia juragan kayu, ambil kayu dari orang jual segala macam, maka digelari dengan hammalatal hatab, sekalipun bukan dia yang memikul kayunya. Atau makna yang ketiga, dan ini makna yang paling kuat Bapak Ibu, bahwa dialah yang akan ikut membantu memikul kayu di neraka sebagai bahan bakar di neraka untuk dirinya dan untuk suaminya. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali serabut yang dikalungkan. Apa di antara maknanya kata ulama tafsir Bapak Ibu? Pada antara maknanya bahwa dia punya kalung besar, nyujua, maka kalung itu dia gunakan untuk biaya menahan dakwah Islam. Atau makna yang kedua, bahwa nanti dia di akhirat akan diberikan kalung dari apa? Dari api. Kalung dari api. Untuk apa? Sebagai balasan karena dia menggunakan hartanya kalung yang besar itu untuk digunakan membiayai orang-orang pergi meletakkan duri di dekat jalan Nabi, meletakkan kotoran onta di punggung Nabi dan seterusnya. Apa hikmah yang kita sampaikan Bapak Ibu? Ini berhubungan dengan wahazal baladil amin tadi, bahwa negeri Makkah ini negeri yang amanah, sehingga tidak ada pada periode Makkah orang munafik, dan juga tidak ada orang-orang yang abu-abu. Kalau Islam, kalau kapi. Makanya Abu Lahab Bapak Ibu kalau dia ingin bermain-main saja, main-main saja, cicak saya bisa aja. Apa keceknya dikumpulnya orang rame-rame, dia kan tokoh masyarakat, dikumpulkan orang masyarakat Quraisy kini yang berislam. Ini baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka pertama sekali akan dikatakan oleh orang Bapak Ibu bukan mengatakan alhamdulillah Abu Lahab masuk Islam, dan itu akan dikatakan orang. Apa pertama sekali akan dikatakan oleh orang? Al-Quran ternyata bohong. Kenapa? Karena Abu Lahab sudah divonis masuk neraka. Tetapi inilah Bapak Ibu di antara mukjizat yang Allah berikan, keberkahan kota Makkah, negeri yang amanah, sehingga tidak ada yang pembohong, tidak ada orang pendusta, sehingga divonis masuk neraka sampai mati pun tetap memilih masuk neraka. Kalaupun dia memilih pura-pura Islam, maka ini bahaya akibatnya. Tapi begitulah Allah memberikan sifat dasar bagi orang-orang Makkah dan sekitarnya. Apa itu sifat dasarnya? Mereka adalah orang-orang yang jujur. Makanya Abu Sufyan ketika pergi untuk melakukan lobby-lobby politik Bapak Ibu, kalau sekarang namanya lobby-lobby politik, meminta bantuan politik internasional, pergi ke kerajaan Romawi, ditanya oleh orang Romawi, Abu Sufyan, bagaimana orang itu yang Anda ceritakan posisinya di tengah-tengah kalian? Kata Abu Sufyan, orang itu punya nasab, artinya orang yang terpandang. Juga orang-orang kata Muhammad itu orangnya orang yang jujur, baik segala macam, dan dia mempunyai pengikut-pengikut yang setia. Lalu masalahnya cik senyo. Dia ingin memindahkan kami dari agama nenek moyang kami kepada agamanya. Dari sisi lain nggak ada masalahnya. Dia orangnya baik, akhlaknya baik, nasabnya baik, terkenal di masyarakat segala macam, semuanya baik.
Artinya apa Bapak Ibu? Abu Sufyan tidak pernah membohongi Raja Romawi mengatakan, oh enggak, ini orangnya penduto, orangnya ikut. Enggak. Kenapa? Karena dia masih memegang prinsip-prinsip dasar masyarakat Makkah. Apa itu? Amin, amanah. Artinya tidak mau melakukan dusta, karena dusta bagi mereka sebuah cacat yang besar. Baik, kita cukupkan Bapak Ibu jamaah rahmati Allah sampai surah Al-Masad. Insyaallah pada minggu depan akan kita sambung. Masih agak panjang pembahasan ini Bapak Ibu. Ada beberapa hikmah-hikmah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari prodi Makkah ini, dari prodi dakwah terang-terangan ini, sampai nanti ada beberapa bentuk penyiksaan bagi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai nanti ada gerakan-gerakan untuk menentang dakwah dengan menuduh ini, menuduh itu, mengumpulkan kekuatan segala macam. Nanti akan kita bahas agak lebih panjang pada pertemuan berikutnya. Jadi kita simpulkan yang pagi ini Bapak Ibu, bahwa tatkala dimulainya dakwah terang-terangan, maka Nabi naik di atas bukit Safa, memanggil, mendakwahi seluruh masyarakat Makkah di zaman itu yang diwakili oleh setiap kabilah. Maka muncullah paman Nabi, orang yang cukup dekat dengan Nabi nasabnya, menentang dakwah. Makanya karena bentuk penentangannya keras, kemudian kata-katanya kasar kepada Nabi, maka Allah berikan juga vonis yang keras kepada Abu Lahab dengan vonis celaka, masuk neraka, dan juga plus bersama istrinya sama-sama di neraka. Kita cukupkan Bapak Ibu jamaah rahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan, dan kita berdoa kepada Allah semoga negeri ini Allah berkahi dengan semakin maraknya Islam, semakin jauhnya masyarakat dari dosa, karena setiap dosa pasti ujung-ujungnya musibah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.